Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudaraku? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Sekarang saya masih di kedai bola Villa Nusa Indah 2. Nah, sekarang saya bersama senior saya Mas Hasan Bisri. Iya Mas, kabarnya Mas? Alhamdulillah, baik-baik. Oke Mas. Sehat. Sekarang kita akan ngobrol-ngobrol tentang Mas Hasan Bisri. Nah, Mas Hasan ini dulu di media cetak di Surabaya Mas ya? Betul, Surabaya Pos. Surabaya Pos, wartawan. Ya. Terus pindah ke TPI. Sekarang mau tanya tuh Mas Hasan tuh lulusan komunikasi atau broadcasting Mas? Aduh, Iya, itu Mas. pertanyaan banyak orang. Ini orang pada nebak ini jangan-jangan kalau nggak sekolah komunikasi ya broadcasting karena masuk jurnalistik ya. Iya. Padahal saya dari psikologi. Weh. Kok psikologi bisa nyasar ya ke koran dan Iya. ke broadcast. Nah, teman-teman bilang saya ini psikolog yang murtad katanya gitu. Psikolog yang murtad, yang lain di perusahaan, di HRD ya kan. Kemudian juga di klinik sebagai ini kan, sebagai terapis dan sebagainya. Tapi saya menjauh dari itu. Lebih milih Ya. apa dari dulu memang sudah nulis? Saya nulis itu dari SMP. Weh. SMP. Jangan dibilangin tahunnya ya, malu. Malu. Tahun kuno. Ya. Itu kemudian tapi baru mengirimkan ke media itu SMA. SMA ya, ke SMA saya sudah menulis macam-macam artikel, kemudian juga joke, humor-humor pendek itu. Di samping itu juga saya gambar kartun. Itu sudah saya kirim ke media-media Jakarta, Semarang, itu sudah saya kirim. Dan alhamdulillah ketika teman-teman waktu SMA itu masih ngambil duit orang tua, nah saya alhamdulillah dapat masukan dari situ sambil belajar, nulis. Saya dapat masukan dari wesel-wesel yang dikirim dari penerbit itu Mas. Ya. Terus Mas Hasan dari koran pindah ke TV. Ya. Nah, TV pindahnya kemana dulu Mas? Produksi apa? Ya. Katanya Mas Hasan menolak ke produksi atau takut ketemu artis-artis. Mas Hasan kan kita basicnya Mas Hasan kelihatannya basic orang remaja masjid. Jadi terus gimana tuh Mas? Apa nggak takut waktu masuk ke TV itu bayangannya? Ya, dulu ketika masih kuliah kan saya kiprahnya ada 3 ya. Pertama di lingkungan tulis menulis yakni sastra ya, kemudian yang kedua di lingkungan humor dan kartun begitu ya. Dan yang ketiga itu di lingkungan agama, dan ini lebih banyak karena saya di lingkungan masjid, kemudian juga organisasi keislaman di luar kayak gitu ya. Kemudian ketika lulus langsung diterima di koran karena saya sudah sering nulis. Saya langsung lamarnya satu aja di Surabaya Pos itu. Nah, meskipun sebelumnya saya juga jadi freelancer di Suara Indonesia sebagai pengasuh menggambar kartun dan berbagi rasa. Jadi ada rubrik tanya jawab psikologi untuk remaja itu. Tapi kemudian ketika lulus saya kan harus pisah dari koran itu dan menetap di Surabaya Pos. Nah, Surabaya Pos awalnya saya masuk di bidang kesehatan, tapi kemudian nyambi juga karena saya menyukai seni, kemudian masuk di desk seni juga, desk seni, dan kemudian setelah beberapa bulan itu menjaga rubrik wanita dan keluarga. Wanita dan keluarga. Nah, inilah sedikit banyak bersentuhan juga dengan artis, terutama Prawagawati. Makasih. Ini spesial Mas. Makasih. Pisang goreng mantap nun Mbak. Terutama Prawagawati gitu sudah mulai. Nah, bahkan menjelang keluar itu jadi panitia fashion show. Itu ya Allah, ini kan dunia yang sangat bertolak belakang dengan background sosial, sosial keagamaan sebelumnya ini. Makanya waduh luar biasa itu tiba-tiba jadi
panitia fashion show itu. Nah setelah itu baru pindah. Nah dari Surabaya Pos pindah ke Jakarta. Nah waktu itu teman-teman juga banyak yang pindah ke Jakarta. Ada koran baru. Kemudian saya nggak ikut sama teman-teman, saya sendiri karena saya juga menjadi redaktur dan kontributor di Kropel, Kronik Budaya, Kronik Pelajar. Jadi lebih pada pendidikan, maka saya milih ke TPI karena itu kan pendidikan. Ya Mas. Tapi itu pun sebenarnya juga ini Mas, karena paksaan Mas. Oh, kok paksaan? Iya. Saya ini udah at home itu di Surabaya Pos, at home bener itu. Dan di Surabaya itu benar-benar seolah-olah malah kayak kota kelahiran saya di Surabaya itu. Benar-benar itu makanannya udah cocok, teman-temannya sudah cocok dan sebagainya udah cocok pergaulannya. Nah, tiba-tiba setiap hari itu ada temen, dia ilustrator yang dulu membuat ilustrasi tulisan saya, wayang beling. Wayang beling saya hampir tiap minggu nulis wayang beling. Nah, beliau ini ilustratornya di Suara Indonesia itu. Pagi malam telepon. Udah pindah ke TPI, gajinya gede, ini punya Mbak Tutut. Ya, punya Mbak Tutut itu gede banget gajinya. Udah saya nggak suka. Ini saya yang penting nyaman di sini, pergaulan juga oke, kantor juga oke, semuanya udah oke. Tapi sampai 8 hari Mas, pagi dan malam. Jadi pertama masuk kantor pagi, menjelang pulang masih telepon juga dari Jakarta itu. Akhirnya ini gimana nih temen ini kok telepon tiap hari, bahkan sampai 8 hari berturut-turut, nggak perlu mikir macam-macam, yang penting boyong aja dah, dikemasin barangnya berangkat. Akhirnya saya istikharah. Pas istikharah malam ketiga itu, dapat ini isyarat, nggak tahu alam bener apa enggak ya, isyaratnya ketemu Mbak Tutut. Ketemu Mbak Tutut di Pasar Klewer, lagi nawar-nawar palawija. Lo Pasar Klewer Solo? Betul. Pas lagi bareng-bareng Mbak Tutut berdua, tiba-tiba ini Mbak Tutut ditarik sama Judan, Bu, sudah saatnya kita ke hotel gitu. Nah, saya ditinggal di situ sendiri. Nah, rupanya juga ini ada kisahnya, kenapa nanti di TP itu ternyata saya tidak langsung diangkat. Jadi sempat 1 tahun itu dalam tanda kutip agak telantar itu. Gitu Mas. Oh, ada angkatan awal-awal Mas. Angkatan awal 91 saya belum on air dah. Iya. Belum on air. Jadi waktu saya masih di Surabaya Pos itu udah datang ke Jakarta. Ketemu salah seorang direktur. Bilang itu bulan November tahun 90. Udah di sini, nggak usah kembali ke Surabaya. Terus saya bilang, Pak, mohon maaf saya jadi panitia fashion show dan itu belum ada laporan pertanggungjawaban. Yang kedua, saya juga harus melimpahkan tanggung jawab dan tugas-tugas di des wanita dan keluarga itu. Jadi saya harus alih inilah ya generasi ke anak buah saya kayak gitu. Akhirnya saya pulang. Nah pas masuk ternyata sudah nggak ada kesempatan yang kayak gitu lagi, makanya saya harus agak ditelantar dulu tuh. Itu Mas Hasan training di produksi, jadi sutradara. Iya itu diambil. Nah, gitu. Betul itu Mas. Ya, saya ini masuk setelah agak telantar itu, kemudian masuk dan alhamdulillah tahap demi tahap saya lolos sampai kemudian training. Pas training jadi sutradara. Tapi kemudian saya berpikir waktu itu ada beberapa hal yang menjadi ganjalan. Yang pertama, saya ini Mas ya, kalau kena AC lama itu sakit. Kemudian yang kedua, wah ini bahaya nih kalau kenal-kenal artis perempuan gitu. Nah, saya mikir ini syuting nanti jadi sutradara, syuting banyak di studio beberapa jam, saya sakit kepala nggak bisa kerja ini. Bahkan bisa berhari-hari nanti cuti. Yang kedua nanti kan di editing juga kena ini nih, kena AC juga lama itu, wah repot nih. Terus yang kedua, wah kalau saya nanti bersentuhan dengan artis-artis buyar semua ini saya itu. Akhirnya gimana caranya saya lobby kasak-kusuk ke bos itu agar saya bisa ini murtad juga dari sutradara nih. Murtad jadi sutradara. Akhirnya benar, alhamdulillah saya diterima bersama salah satu teman perempuan itu masuk program yang lain produksi jadi sutradara. Saya desersi dari sutradara gitu Mas. Iya. Tapi akhirnya Mas Hasan ke produksi juga kan? Ya. Pindah dari program sekian lama di program. Nah, terus ya betul Mas, ini
lucu juga ya, harusnya itu orang kalau membangun karir dari produksi kemudian dari ke program. Saya kebalik akhirnya Mas, nggak sengaja juga itu Mas. Saya sudah di program dari tahun 91 sampai kemudian tahun 2000. Itu kan 2000, tapi kemudian karena produksi katanya membutuhkan salah satu asisten manajer untuk drama. Karena saya sering masih pegang berapa tahun di program sebagai pemegang sinetron dan sebagainya, akhirnya saya dipindah untuk jadi asmen produksi drama kayak gitu. Akhirnya saya pindah ke produksi gitu. Akhirnya ketemu artis juga dong Mas. Sebenarnya ternyata di program pun ketemu artis Mas. Tapi paling tidak di program terhindar dari AC yang berlama-lama gitu ya. Ini Mas, memang gitu. Yang menarik ada satu lagi Mas. Apa Mas? Waktu itu saya diwawancara wartawan Gatra. Kebetulan wartanya sekarang udah top, dulu masih uji coba di Gatra itu. Temen di Surabaya. Mas Hasan gimana perbandingan perubahan apa yang terjadi ketika di Surabaya sama di TV? Waduh, iman saya drop 60%. Iman saya drop 60%. Wah, ketawa dia. Karena saling ketemu artis kayak gitu-gitu. Jadi itu luar biasa. Iya. Ini Mas Hasan kan program, jadi dari Surabaya Pos program terus ke produksi, adaptasinya gimana Mas? Ya sebenarnya sih apa ya, saya harus merecall lagi memori bagaimana ketika saat saya jadi training sutradara itu ya, itu secara teknis ya. Kemudian yang lain-lain kan dari proses belajar, kemudian juga dari pengalaman-pengalaman di program kan saya juga sering turun ke lapangan untuk supervisi sinetron. Kemudian saya sebenarnya masih menyutradari juga di program itu. Ketika ada Kosa Budaya misalnya, saya pegang itu, saya keliling-keliling Indonesia itu saya pegang juga tuh, saya pegang. Tapi ngeditnya kadang-kadang orang lain, saya dampingin aja kayak gitu. Jadi paling tidak saya masih membuat produksi meskipun sifatnya nggak berat ya di Kosa Budaya. Kemudian juga yang kedua, kalau ada film-film pendek yang akan dipakai untuk Asia Pacific Broadcasting ya, yang di luar review kayak gitu, itu saya juga bikin tuh, nyutradari sendiri itu daerah-daerah. Jadi paling tidak untuk mengasah kembali agar tidak lupa sama sekali, kayak gitu sih Mas. Ya, terus di produksi berkenaan dengan imannya turun 60%. Sempat pegang dangdut juga kan Mas? Iya. Sempat pegang dangdut ini, itu ya. Lama juga itu Bang Dangdut. Awalnya itu zaman-zaman dari Persik pertama terjun tuh. Awal-awal di Persik, jadi dulu awal-awal itu masih ya pegang, dia pakaiannya masih ini kayak Shinse itu sopan, terus ini sampai leher sampai sini, terus celana panjang dan goyangan juga masih ya standar wushu. Dia bilang, Mas Hasan saya tiap hari latihan wushu loh gitu. Gitu. Nah itu mulai tahun berapa itu ya, tadi ya 2000 ya mungkin 2003an itu sudah mulai terjun itu di dangdut. Kemudian sesekali di agama, karena di agama sudah ada senior saya itu, ada senior saya yang pegang, jadi udah di bawah beliau ini, bawah beliau. Nah saya pegang dangdut, kemudian juga pegang tadi budaya gitu ya. Nah baru seperti itu, kemudian berikutnya ini pegang komedi juga. Komedi, meskipun di awal-awal ada sinetron komedi juga, pegang, kemudian digantikan teman saya almarhum Vidi Adi gitu. Nah kemudian saya konsentrasi ke sinetron dan dangdut itu. Wah, itu luar biasa di dangdut tuh. Dangdut itu yang membuat Mas Hasan dekat dengan Pak Haji Rhoma Irama juga ya. Iya, alhamdulillah. Ini Mas, orang menganggap kan mendekati seorang narasumber atau pengisi acara itu kan agak susah Mas. Apalagi sekelas Pak Haji Rhoma Irama, Ustadz Danu, terus ada beberapa ustadz lagi. Nah, ini tips apa yang membuat mereka bisa dekat dengan Mas Hasan? Iya. Gimana ya? Sebenarnya sih itu biasa-biasa aja. Siapapun bisa deket ya. Siapapun bisa deket, karena sebelum saya kan ada teman-teman lain yang sudah dekat dengan Rhoma Irama juga ya. Itu artinya saya bukan dari awal kayak gitu. Tapi paling tidak saya ini kan sudah kenal Rhoma Irama dari SD.
Dari SD saya udah kenal Rhoma Irama. Nah, itu nanti kita lanjutkan Mas. Itu gitu. Ini. Oke. Tips yang itu kok bisa dengan Pak Haji Rhoma dengan Ustadz Danu, apakah harus mengenal karakternya atau kesenangannya atau gimana Mas? Ya, Rhoma sendiri saya kenal itu di 2000 berapa ya? 2005 kayaknya itu. 2004 ke rumah beliau, minta izin mau membuat sebuah program dengan judul salah satu petikan lirik lagunya gitu. Nah, beliau waktu itu sudah sibuk karena ternyata mau berangkat ke Jepang. Akhirnya hanya diketemui 2 menit, salaman, bismillah, jalan aja kata gitu. Wah, itu pertama kali tuh. Kalau nggak salah hari Kamis ya sekitar jam 11 lah. Masih ingat karena pakai seragam TPI waktu itu. Nah, dari sana kemudian berlanjut ketika teman saya yang biasa pegang Rhoma Irama itu sudah nggak di TPI lagi gitu. Akhirnya oleh manajernya Rhoma Irama dibilangin, udah ngomong ke atasan saya, itu aja Mas Hasan aja yang pegang Pak Haji gitu. Kaget juga saya, baru ketemu sekali saya diminta pegang gitu. Akhirnya ya udah bismillah aja. Alhamdulillah baru terus-terusan. Dan ya awal-awalnya memang harus adaptasi, susah ya. Beliau kan legend itu, musisi legend yang luar biasa itu. Tidak setiap orang bisa deket. Kadang-kadang orang mau foto susah, iya kan? Mau jajar ke masjid di kantor itu juga susah, nggak sembarang bisa deketin. Nanti di ruang VIP juga tidak semua orang boleh masuk dan sebagainya karena beliau ada privacy yang macam-macam gitu kan. Nah, alhamdulillah. Nah, saya mempelajari karakter beliau, hobi beliau. Kebiasaan-kebiasaan beliau itu sampai kemudian begini kuncinya, ada 4 hal. Yang pertama, beliau itu kan seorang seniman ya. Dia aktor film, pemusik, pemain, arranger, dan aktor, penulis skenario, sutradara dan sebagainya kan. Dia seorang seniman. Kemudian yang kedua, dia kan penceramah. Itu luar biasa, dia mudah menghafal ayat-ayat Al-Quran, ceramahnya juga memukau kayak gitu kan. Akhirnya ini nih yang harus dikuasai juga nih, kayak kebiasaan beliau dan kemampuan beliau. Yang ketiga, dia ternyata seorang organisatoris. Dia punya Fahmi Tamami, kemudian punya PAMI, kemudian juga punya Forum Ulama Indonesia dan sebagainya. Itu kemudian juga dia politikus. Politikus. Nah, 4 ini saya pelajari betul apa yang menjadi minat beliau ini kan, kemampuan beliau dan sebagainya. Nah, dari 4 ini kemudian saya berusaha untuk bisa nyambung kalau diajak ngomong tentang 4 hal ini. Nah, ini yang bikin penasaran, Mas Hasan kuncinya apa sih? Kok bisa deket sama Rhoma Irama gitu. Saya buka aja, bahkan ada mantan bos saya itu minta tertulis dong Mas Hasan, diuraikan agar Mas Hasan, kita bisa deket ke Rhoma itu apa. Nah, saya nggak tutup-tutupi. Saya nggak tutup-tutupi karena ini tergantung kita bagaimana menguasai beliau dari kebiasaan-kebiasaan dan latar belakangnya. 4 hal itu saya sampaikan. Nah, tergantung kalau memang menguasai 4 itu, insya Allah bisa dekat sama Rhoma Irama. Nah, habis Rhoma Irama terus mulai lagi sekarang Mas Hasan Ustadz Danu ya? Iya, megang gawang, jadi penjaga gawangnya untuk program religi itu gimana Mas? Apa ada yang harus dijaga apa gimana? Sebenarnya seorang produser kan harus tahu semua genre program ya. Apalagi nanti kalau misalnya mau dipromosikan jadi eksekutif produser kayak gitu. Jadi dia tidak hanya bisa megang satu genre program. Itu religi bisa, sport bisa, budaya bisa, masak-masak bisa juga ya. Semuanya harus bisa. Dan salah satu yang agak apa ya, yang bersentuhan dengan background saya adalah ya religi itu ya. Dulu ada Ustadz Arifin Ilham, kemudian ada Yusuf Mansur, kemudian ada Ustadz Danu, kemudian juga ada Ustadz Wijayanto, dan banyak sekali ya, Syekh Fikri dan sebagainya. Dan tentunya kalau itu sih relatif apa ya, lebih mudah sebenarnya daripada dangdut. Karena insya Allah saya lebih banyak tahu tentang agama daripada musik dangdut ya. Karena saya sense of musiknya mungkin
lebih rendah ya. Jadi hanya sekedar tahu, tapi kalau agama insya Allah lebih dalam. Baik, pertama networkingnya. Jadi saya harus membangun network ke narasumber-narasumber, ustadz-ustadz. Ya, ini yang sudah saat ini dari sejak mahasiswa kan ya sudah ada. Kemudian sebagai penjadwal khotib Jumat di kantor maupun di perumahan itu saya juga manfaatkan. Kemudian juga ya membangun network ke lembaga keagamaan. Ada MUI, Majelis Ulama Indonesia, kemudian ke Kemenak gitu kan, karena sebagai penjaga acara agama harus punya link ke lembaga-lembaga itu agar mudah. Nah, kemudian berusaha memahami konten agama secara dalam. Artinya aliran-aliran apa saja sih yang ada dalam Islam, bagaimana menyatukan mereka, bagaimana membuat do and don't-nya ya. Jadi ini yang boleh, ini yang tidak dan sebagainya, karena misalnya ada aliran sesat. Nah, kalau nggak paham nanti saya nanya ke Komisi Fatwa MUI dan sebagainya, sehingga dari sana alhamdulillah saya dapat masukan banyak dan itu menjadi kal untuk pegang acara-acara religi di TPI atau MNC TV gitu. Apa itu juga salah satu faktor Hasan dikaryakan sejak boleh pensiun dulu. Udah pensiunnya tahun 2018. 2018 ya. Terus diperpanjang, istilahnya diperpanjang atau dikaryakan, itu apa karena nggak ada yang bisa mumpuni lagi? Sebenarnya di 2017 ya, saya sudah bilang ke teman-teman produser, saya kan diamanai saat itu eksekutif produser itu kan. Nah, saya punya banyak produser yang concern di bidang agama, karena saya juga pegang acara MNC Muslim ya, atau Hidayah dan sebagainya. Itu 24 jam acaranya tentang dakwah Islam. Nah, saya bilang juga ke teman-teman, tahun depan itu saya pensiun nih. Nah, kalau saya pensiun berarti kalian ini nih calon-calonnya nih gitu. Kalian calon-calonnya. Nah, otomatis harus menyiapkan lebih matang lagi. Kalau kemarin biasa-biasa. Nah, dari sekarang ada waktu 1 tahun harus lebih intens belajar tentang agama, kemudian juga membangun link. Saya coba teman-teman kita ajak ke MUI, kemudian kita ke Kemenak dan sebagainya untuk bisa mengenal bahwa di luar diri kita itu ada lembaga-lembaga yang harus diajak koordinasi komunikasi setiap saat ketika ada hal tertentu menyangkut keagamaan. Itu udah. Tapi kemudian sudah 1 tahun kok nampaknya nggak ada yang minat kalau agama itu ya. Nggak ada yang minat atau gimana itu, akhirnya udah deh kayaknya begitu. Jadi saya masih dikaryakan lagi. Tapi ya sampai sekarang pun masih banyak yang telepon nanya, Mas kalau gini aman apa enggak, Ustadz ini gimana, nah kalau konten tentang ini gimana Mas ya, kayak gitu. Jadi meskipun sudah pensiun tetap saya layani lah sebagai free ya, gratis free service. Jadi memang ada yang apa Mas ya, yang harus diketahui agar tidak salah paham atau untuk program religi itu Mas? Iya Mas. Jadi memang apa ya, kan banyak aliran ya, banyak aliran, meskipun itu sebuah keniscayaan di dalam Islam ya, karena bagaimana kita memahami sebuah teks dalam Al-Quran, kemudian teks dalam hadis, kemudian harus ada tafsir-tafsirnya dan sebagainya. Nah, di Indonesia ini kan juga sudah ada MUI yang di dalamnya ada komisi fatwa, ada aliran-aliran tertentu yang tidak boleh, ya kan, tidak boleh. Ada karena dianggap sesat misalnya. Kemudian ada aliran-aliran yang kecenderungannya ini bisa memicu konflik kayak gitu-gitu. Nah, kemudian dari MUI sendiri dia akan membuat panduan tentang Islam wasatiyah ya, jadi Islam moderat. Ya kayak gitu. Nah, ini yang menjadi acuan TV-TV nih. Karena penanggung jawab acara keagamaan ini selalu koordinasi dengan MUI dan Kemenak untuk mensosialisasikan tentang Islam wasatiyah itu, wasatiyah. Jadi bagaimana Islam di Indonesia menjadi moderat dan ini rahmatan lil alamin. Itu yang menjadi kunci kalau mau megang acara keagamaan di semua TV gitu sih. Sama aja. Ada pesan nggak Mas? Apa ada yang ingin disampaikan lagi untuk
para broadcasting muda Ya. Indonesia? Ya, kalau memang pingin menangani bidang agama ya pertama harus tahu tentang agama kita sendiri ya. Iya. Agama orang lain boleh cerewet-cerewet dikit tahu, Iya. sekedar pengetahuan. Kemudian juga dalami tentang tauhid, tentang akhlak, tentang fikih dan sebagainya, itu dalami itu. Karena di ini sebelum kita keluar, di dalam harus ada quality control sendiri ya. Oh. Jadi bagaimana sebuah program aman atau enggak nih, sehingga tidak perlu editing dan sebagainya. Yeah. Karena sudah disensor dari dalam itu kan. Kemudian yang kedua, harus pintar-pintar membangun network dengan lembaga-lembaga keagamaan di luar ya, dalam hal ini MUI, kemudian juga Kemenak kayak gitu kan. Kemudian juga dengan KPI, Komisi Penyiaran Indonesia, karena MUI kan nggak boleh menyetop sebuah program nih. Yeah. Kalau ada keberatan, ada aduan dari masyarakat, nanti dikirim ke KPI, kopi. Nah, kalau kita bisa dekat dengan KPI, kita akan tahu kadang-kadang kan ada pasal-pasal yang disebut pasal karet. Misalnya, nah, iya. ini sejauh mana kita bisa membuat feeling kita, oh kalau kayak gini berarti masih bisa, oh kalau kayak gitu sudah menyeret-menyeret bahaya nih di KPI dan sebagainya. Sehingga ketika kita pegang acara kemudian menayangkannya, insya Allah bisa aman kayak gitu sih. Ya, ini terakhir lagi Mas. Ya. Nah, Mas Hasan terakhir ini menulis buku tentang Ustadz Danu. Ya. Isinya apa sih Mas? Isinya alhamdulillah ya, saya juga ini buku yang alhamdulillah Mas ini tinggal sekitar 50 eksemplar nih Mas. Dari kemarin rilis pertama 29 Mei 2022 ya. Alhamdulillah Allah melariskan buku saya ini. Dan alhamdulillah juga Ustadz Danu juga baik ini sama saya selama ini ya. Awalnya saya rintis di tahun 2010 Mas. 2010 saya nulis apa yang disampaikan Ustadz Danu melalui ceramah di acara Bengkel Hati, saya tulis, saya catat kayak gitu. Kemudian sampai setahun 2 tahun nggak jadi Mas, nggak jadi. Kemudian ada salah satu editor di penerbit mayor telepon, Mas Hasan tolong dong nulis buku tentang Ustadz Danu itu 2012. Kebetulan buku saya sebelumnya penerbitnya beliau juga itu, yang 99 cara naik haji gratis. Itu juga dalam 5 bulan saya tak ulang juga itu ya. Nah, saya bilang ini saya sudah 2 tahun tapi belum jadi ini. Pertama ya karena memang belum lengkap. Yang kedua ternyata apa yang saya tulis itu tidak selengkap analisnya Ustadz Danu, karena beliau itu kayaknya sudah tahu ini organ-organ tubuh, mekanisme, fungsi-fungsinya kayak apa, dan metabolisme di dalam tubuhnya tahu semua, dan itu yang membuat analisis penyakit yang disebabkan oleh akhlak dan tauhid itu jadi utuh, komprehensif Ustadz Danu. Untuk akhirnya terus saya tambahkan, terus saya telepon, saya SMS zaman dulu. Saya SMS, nanti kalau ketemu di kantor saya ngobrol, tanya itu kan. Akhirnya belum selesai juga tuh. Sampai kemudian kemarin tahun 2000 berapa tuh? Ngebut ya? 21? Wah, 2021 tuh saya ngebut. Saya alhamdulillah karena hampir tiap hari ketemu Ustadz Danu, saya tahu cara berpikir beliau, cara menganalisis sebuah penyakit dan sebagainya. Saya paham filosofi tentang anggota tubuh. Nah, dari sana kemudian saya susun, saya tambahi artikel-artikel yang berkaitan dengan akhlak dan tauhid yang biasa disampaikan oleh Ustadz Danu itu kan. Alhamdulillah kemudian jadi. Nah, buku ini lumayan tebal Mas, 284 halaman. Padahal itu kecil-kecil tulisannya, tapi alhamdulillah tebal banget itu. Nah, isinya 1150 varian penyakit. Itu kemudian sebabnya, solusinya, sampai ke cara doanya. Kemudian tentang biografi Ustadz Danu, orang penasaran siapa sih Ustadz Danu? Nah, saya menulis biografinya ini dari kecil, waktu dia masih di kampung, masih SD kayak gitu, keunikannya, kenakalannya, sampai kemudian beliau mau dikirim ke pesantren di Tebuireng dan di Jombang kayak gitu. Kemudian bagaimana beliau berkenalan dengan orang kesurupan pertama kali, saya tulis semuanya itu kan, sampai ke hobi-hobi kulinernya.
Kemudian juga di situ saya tuliskan tentang bab kampung akhir zaman, karena beliau ini akhir-akhir ini kan sering menulis tentang sering menyampaikan tentang akhir zaman itu ya. Nah, itu saya juga sempat saya tuliskan. Sama tuliskan di sana. Nah, ini yang bikin penasaran gitu. Akhirnya alhamdulillah kemudian jadi, setelah menyetujui isinya, ada tanda tangan pengantar beliau, dan alhamdulillah peminat banyak sampai sekarang, bahkan sampai ke Hong Kong, Taiwan, Taipei, Singapura, Malaysia itu banyak Mas, dari luar negeri Mas. Amerika tuh pada tertarik juga. Iya. Alhamdulillah, iya. Mudah-mudahan berkah semuanya. Amin, Mas. amin ya rabbal alamin, amin. Terima kasih Mas Hasan Bisri. Yang ingin bukunya silahkan kontak Mas Hasan, atau kontak saya juga bisa. Amin. Karena kita tetanggaan. Oke. Ya, terima kasih Mas Hasan. Amin. Ya, pemirsa, mudah-mudahan ini bisa menjadi motivasi kita dan inspirasi kita untuk lebih baik lagi. Terima kasih. Iwan Gardiawan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.